Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muzafar Farabi dengan NIM F1D1240006 dari program studi Teknik Pertambangan. Pada video ini saya akan membawa materi dan menjelaskan materi yang berjudul pengembangan paragraf. Paragraf merupakan satuan terkecil dalam penulisan yang memiliki potensi mengungkapkan satu gagasan pokok dan didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Dalam proses penulisannya, paragraf harus memenuhi 3 syarat penting: kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Penulisan paragraf yang baik dapat meningkatkan keterbacaan dan efektivitas penyampaian pesan. Sebelum melakukan pengembangan paragraf, kita terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami paragraf. Untuk poin yang pertama, paragraf itu apa sih? Paragraf merupakan suatu kesatuan bentuk pemakaian bahasa yang mengungkapkan pikiran atau topik dan berada di bawah tataran wacana. Paragraf memiliki potensi terdiri dari atas beberapa kalimat. Paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat tidak mengalami pengembangan. Setiap paragraf berisi kesatuan topik, kesatuan pikiran atau ide. Dengan demikian, setiap paragraf memiliki potensi adanya satu kalimat topik atau kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Kemudian untuk poin yang kedua ada karakteristik paragraf. Dalam pembentukan paragraf yang baik terdapat 3 syarat yang harus diperhatikan, yaitu unsur kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Untuk unsur yang pertama yaitu unsur kesatuan, paragraf harus memiliki satu topik atau satu gagasan utama. Semua kalimat dalam paragraf harus mendukung gagasan ini. Pengembangan paragraf tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Tidak boleh terdapat unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik karena akan menyulitkan pembaca. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur kepaduan. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus saling berhubungan secara logis dan gramatikal. Paragraf yang padu akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan mengikuti jalan pikir penulis. Unsur yang ketiga yaitu unsur kelengkapan. Paragraf harus memiliki kalimat utama yang jelas dan didukung oleh kalimat-kalimat penjelas yang relevan. Kemudian poin pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf dan contohnya. Untuk jenis paragraf yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf ini menceritakan peristiwa atau kejadian berdasarkan urutan waktu. Untuk contohnya, pada pagi hari Andi bangun dengan semangat. Setelah sarapan, ia bergegas pergi ke sekolah. Kemudian untuk contoh paragraf yang kedua yaitu adalah paragraf eksposisi. Paragraf ini memaparkan informasi atau menjelaskan topik tertentu. Contohnya, hujan terjadi karena proses kondensasi uap air di atmosfer yang kemudian jatuh ke bumi sebagai tetesan air. Kemudian paragraf yang ketiga ada paragraf argumentasi. Paragraf ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat. Contohnya, meningkatkan kualitas pendidikan sangat penting berdasarkan data. Negara dengan pendidikan berkualitas tinggi memiliki indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi. Kemudian untuk paragraf yang keempat ada paragraf persuasi. Paragraf ini bertujuan untuk membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Contohnya, mari kita mulai mengurangi penggunaan plastik demi kelestarian lingkungan kita. Kemudian untuk poin pembahasan selanjutnya yaitu ada pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf yang pertama dapat dilihat dari sudut pandang teknik. Berdasarkan tekniknya, pengembangan paragraf dapat dilakukan menjadi 2, yaitu pengembangan secara ilmiah dan pengembangan secara logis. Untuk pengembangan paragraf secara alamiah terdapat 2 poin. Yang pertama itu kronologis, yaitu menjelaskan waktu peristiwa terjadi atau waktu kegiatan dilakukan dan diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengungkapkan waktu peristiwa terjadi berdasarkan urutan waktu. Kemudian poin yang kedua yaitu spasial. Pada poin ini mengembangkan paragraf harus berdasarkan urutan tempat atau ruang. Kemudian yang kedua ada secara logis. Pada pengembangan paragraf ini poin yang pertama itu ada klimaks anti klimaks, dimulai dari gagasan sederhana ke kompleks atau sebaliknya, yaitu dari gagasan kompleks ke gagasan sederhana. Kemudian poin yang kedua ada umum khusus atau deduktif induktif, dimulai dari gagasan umum ke khusus atau sebaliknya dari gagasan khusus ke gagasan yang lebih umum. Kemudian untuk yang selanjutnya ada pengembangan paragraf berdasarkan isinya.
pengelompokan paragraf antara lain dapat dilakukan dengan cara menampilkan perbandingan atau pertentangan, contoh, sebab akibat, dan klasifikasi. Untuk poin pertama perbandingan, yaitu menyajikan persamaan dan perbedaan. Untuk poin contoh, memberikan ilustrasi untuk mendukung gagasan utama. Kemudian untuk sebab akibat, menjelaskan hubungan kausalitas. Dan yang terakhir klasifikasi, yaitu mengelompokkan gagasan berdasarkan kategori tertentu. Kemudian poin pembahasan terakhir yaitu kohesi dan koherensi dalam paragraf. Kohesi atau kesatuan adalah hubungan atau pokok pikir antara kalimat dalam suatu paragraf yang ditunjukkan melalui penggunaan konjungsi, repetisi, atau sinonim. Koherensi atau kepaduan adalah kelancaran hubungan dan urutan antar ide dalam paragraf. Paragraf yang kohesif dan koheren akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Saya John Faradi.